Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami berusaha mencari dan menemukan partai istimewa yang siap untuk kita bahas bersama-sama. Kali ini adalah partai menarik dari Exhibition Game tanggal 10 September tahun 1913 di Paris, Prancis. Antara Rodzinski melawan Alexander Alekhine. Seperti yang kita ketahui, Alexander Alekhine adalah juara dunia catur yang keempat, yaitu tahun 1927 sampai 1935 dan 1937 sampai 1946. Alekhine adalah juara dunia setelah era Wilhelm Steinitz, Emanuel Lasker, dan Jose Raul Capablanca. Di pertandingan ini kita akan melihat bagaimana seorang Alexander Alekhine bermain begitu memikat dengan mengorbankan hampir semua perwira sampai hanya menyisakan menteri dan sebuah gajah. Kami yakin partai ini sangat menarik terutama bagi sahabat-sahabat yang bosan dengan langkah-langkah textbook dan menggemari rangkaian langkah penuh pengorbanan mengejutkan yang menegangkan, serta mengajak kita berpikir tentang apa tujuan dan lanjutan dari pengorbanan-pengorbanan tersebut. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus dan mari kita mulai. Pada pertandingan kali ini, Rodzinski memegang putih dan Alexander Alekhine memegang buah hitam. Putih membuka permainan dengan pion E4 dan Alexander Alekhine menjawab pion E5. Putih lalu mengembangkan kuda ke F3 dan hitam merespon pion D6. Formasi inilah yang disebut dengan Philidor Defense atau pertahanan Philidor. Philidor Defense terkenal solid, hanya saja cenderung pasif bagi hitam. Tapi di tangan Alexander Alekhine semuanya menjadi indah dan agresif. Oke, kita lanjutkan. Rodzinski kemudian meluncurkan gajah terang ke petak C4. Terlihat jelas arah serangan ke sayap raja. Alexander Alekhine memberi jawaban dengan pengembangan kuda C6. Putih lanjut dengan pion C3 dan Alekhine gajah G4 mengepin kuda terhadap menteri. Rodzinski kemudian mengambil langkah menarik dan agresif, yaitu menteri ke B3. Di sini jelas sekali terlihat sasaran pion F7 bersama gajah. Dan di saat yang sama, Menteri Putih menyasar pion B7 di sayap Menteri milik hitam. Apa jawaban Alexander Alekhine? Dia memajukan Menteri ke D7, menjaga pion F7 dan tentu saja terpaksa membiarkan pion B7 terancam Menteri. Tapi Rodzinski tidak langsung memukul pion B7, melainkan menambah armada serangan dengan meluncurkan kuda ke petak G5. Menekan pion F7 bersama gajah dan menteri. Alexander Alekhine mengantisipasi dengan kuda H6 menambah pengawalan terhadap pionnya. Rodzinski mengambil langkah pengorbanan, yaitu gajah kali pion F7 skak demi membongkar pertahanan hitam. Alexander Alekhine tentu menjawab dengan kuda kali gajah. Putih lalu melakukan pertukaran perwira, yaitu kuda kali kuda, dan kuda tersebut dipukul kembali oleh Menteri Hitam. Barulah setelah pengawalan Menteri Hitam bergeser, Menteri Putih memukul pion di B7. Kondisi ini membuat kuda dan benteng milik Alexander Alekhine terancam dan mustahil menyelamatkan keduanya sekaligus. Akhirnya Alexander Alekhine menggeser raja ke petak D7. Artinya dia lebih memilih mengawal kuda daripada benteng. Rodzinski pun melanjutkan dengan menteri kali benteng. Alexander Alekhine kemudian meluncurkan menterinya ke petak C4. Tentu saja ada ancaman skakmat di petak E2 serta langkah tersebut mencegah Raja Putih melakukan rokade pendek. Jika sahabat-sahabat perhatikan, ada yang menarik. Kalau kita tarik ke belakang, ini ada hubungannya dengan ketika Alexander Alekhine lebih memilih menyelamatkan kuda daripada benteng tadi. Karena sekarang Menteri Putih ada di baris ke-8 dan terlihat sulit untuk membantu pertahanan. Kita lanjut ke permainan. Rodzinski mengantisipasi serangan dengan mendorong pion F3. Tentu saja untuk menutup jalur diagonal gajah terang milik hitam.
Di langkah ke-11 ini, Alexander Alekhine membuat kejutan yang kami yakin juga tak terfikir oleh sahabat-sahabat semua, yaitu mengorbankan gajahnya dengan memukul pion. Apa tujuan dari pengorbanan ini? Mari kita lanjutkan dulu. Rodzinski pun menerima pengorbanan pion kali gajah. Belum puas dengan pengorbanan gajah, Alexander Alekhine mengorbankan perwiranya yang lain, yaitu kuda ke petak D4. Ini menarik, karena Alexander Alekhine tetap menebar ancaman dengan menteri ke petak E2. Sebenarnya di posisi ini Engine menyarankan langkah terbaik bagi putih adalah menerima pengorbanan dengan pion memukul kuda. Tapi di permainan aslinya, putih tidak langsung menerima dan memilih mendorong pion ke D3 berbalik menyerang menteri. Ini juga terlihat sebagai upaya membuka jalur diagonal bagi gajah gelapnya. Tentu saja Alexander Alekhine memukul pion tersebut dengan menggunakan menteri. Dan kali ini tak ada pilihan lain bagi putih kecuali menerima pengorbanan pion kali kuda. Alexander Alekhine kemudian memajukan gajah gelapnya ke petak E7 sambil bentengnya menyerang menteri tapi tanpa pengawalan. Dengan kata lain, Alexander Alekhine memberi pilihan bagi Rodzinski dengan mengorbankan bentengnya. Di sini setelah rangkaian langkah tadi, sebenarnya Engine menyarankan putih untuk mengorbankan menterinya dengan melangkah kuda ke D2 sebagai pilihan terbaik. Walau itu pun membuat hitam dalam posisi unggul baik secara materi maupun secara posisi. Di pertandingan aslinya, putih menerima pengorbanan dengan menteri kali benteng. Tentu saja, aksi gila Alexander Alekhine ini ditutup dengan gajah 4 dan itu adalah skakmat. Benar-benar permainan yang menegangkan dan penuh pengorbanan dari seorang Alexander Alekhine. Demikianlah video singkat kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa dari sang legenda Alexander Alekhine. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami mempersilakan sahabat-sahabat penggemar catur jika ada pemain atau partai tertentu yang bisa kita bahas bersama-sama. Mohon maaf juga bagi yang requestnya belum bisa kami penuhi karena kami harus mengerjakan satu persatu. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.